Karena kita berpacu kepada Fibonacci, jadi kita akan menggunakan oleh posisi buy yang baru. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Hendrik di channel pelatihan profit internasional. Setelah kemarin kita membahas tentang market behavior atau kebiasaan pasar, maka kali ini saya akan mencoba untuk berbagi kembali dengan teman-teman tentang salah satu cara trading. Jadi kan ada yang namanya scalping, ada yang namanya day trading, dan ada satu lagi yang namanya swing trade. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan salah satu cara swing trade. Jadi swing trade itu banyak caranya, dan ini hanya salah satu cara untuk melakukan swing trade. Dan ini adalah yang menurut saya sangat simpel. Saya tidak tahu apakah ini yang paling simpel atau bukan. Nah, mungkin jika teman-teman memiliki teknik yang lebih simpel dari ini, bisa komen di kolom komentar di bawah. Tapi sepengalaman saya ini adalah yang paling simpel. Oke, di sini kita sudah bisa lihat di pair XAU/USD kita bisa pindah ke pair mana saja yang kita mau. Tapi untuk sementara kita akan gunakan pair XAU/USD karena kita swing biasanya kita open multiple. Jadi kita open bukan hanya di satu pair saja, tapi di beberapa pair secara bersamaan. Oke, jadi bagaimana cara melakukan swing trade dengan cara ini? Sebenarnya sangat simple. Kita hanya butuh satu indikator, yaitu yang namanya Fibonacci retracement. Dan untuk time frame yang digunakan pun hanya satu time frame, yaitu time frame daily, karena kita akan melakukan swing trade yang kemungkinan open posisi kita akan kita gantung selama berhari-hari atau bahkan mungkin lebih dari 1 minggu. Oke, di sini ada yang namanya Fibonacci retracement. Ya, kita klik. Caranya sangat simpel. Hampir tidak ada rahasia di balik teknik ini. Jadi kita hanya tarik dari swing high ke swing low. Oke, di sini swing high ke swing low. Di sini kita perlebar supaya oke. Jadi bagaimana menggunakan Fibonacci untuk swing trade? Jadi pada saat kita tarik dari swing high ke swing low, kita sudah bisa mendapatkan level-level Fibonacci mulai dari 0,5, 0,61 dan 0,78. Nah, ini adalah level-level entry yang bisa kita gunakan untuk open posisi kita. Dalam kasus seperti ini kita akan menggunakan level ini untuk sell. Jadi kita bisa, misalkan ya, ini sudah kejadian, misalkan dia baru retracement ke atas, kita bisa pasangkan pending order, atau mungkin pada saat dia terlihat seperti ini ada rejection dari level tersebut, kita bisa langsung sell. Dan target take profit kita di mana dan SL kita di mana? Target take profit kita ada di Fibonacci 0,23 dan Fibonacci 0. Dan untuk stop loss ada di Fibonacci 1.27. Lalu bagaimana cara mengoptimalkan strategi ini? Jadi karena ini swing trade, jadi kita tidak terlalu memikirkan untuk floating. Jadi kita bisa, yang penting kita ukur kekuatan lot kita, kekuatan balance kita. Jadi lot kita disesuaikan dengan balance kita. Jadi jika kita tidak punya cukup balance yang cukup kuat atau cukup banyak, jangan open terlalu besar lotnya, karena kita akan menggunakan stop loss yang lumayan jauh. Ya, di sini ada short posisi, kita bisa sell di area sini. Mungkin untuk yang pernah lihat video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan level 0,5 ini saya kategorikan sebagai harga premium, jadi harga mahal. Jika teman-teman tidak suka entry di level ini karena hanya mungkin buang-buang waktu atau buang-buang jatah entry, bisa di skip untuk level 0,5 dan mulai open posisi di level 0,61. Jadi sell di 0,61 dan SL di 1.27, take profit di level 0. Jadi pada saat dia menyentuh, dia langsung teropen dan dia ke bawah, itu langsung floating
positif atau floating profit. Tapi jika dia ke atas, kita masih juga ada sell yang lain di area atau di level 0,78. Di area sini take profit sama dan SL juga sama, dan di sini kita juga bisa tambahkan untuk pending order sell limit yang terakhir. Jadi ini adalah kasus dimana kalau harga naik ke atas menyentuh swing high yang terakhir dan dia kembali ke bawah. Lalu bagaimana kalau misalkan dia ke bawah tapi langsung ke atas lagi? Apakah kita take profit atau tidak? Karena kita berpacu kepada Fibonacci, jadi kita akan menggunakan Fibonacci kembali. Oke, untuk kasus ini jika teman-teman sudah open di 0,6 dan harga sekarang ada di bawah level 0,5, artinya teman-teman sudah floating profit untuk yang posisi di 0,61 ini. Jadi ini bisa saya singkirkan terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa tarik Fibonacci kembali dari swing low ke swing high. Oke. Kita bisa dapat di sini, tapi sebentar saya tambahkan untuk satu stop loss kembali di 1.41. Bukan 1.41, salah, maaf, ada di 1.6. Ini dia 1.61. Saya kasih warna merah. Oke, jadi di sini ini adalah SL karena trennya di sini sedang turun. Jadi SL saya gunakan SL kedua di sini. Jadi saya juga setelah kejadian seperti ini floating positif, maka yang saya lakukan adalah ini saya hapus stop lossnya, saya trailing stop, dan di sini saya tambahkan kembali untuk pending order buy di sini. Dan stop lossnya yang stop loss kedua. Jadi pada saat seperti ini yang terjadi adalah jika dia ke bawah dan menyentuh pending order buy saya, yang terjadi adalah lock. Jadi sell dari posisi pertama akan terlock oleh posisi buy yang baru. Dan pada saat seperti ini untuk stop loss bisa kita turunkan kembali di area 0,28. Jadi ini kita trailing stop. Jadi semakin dia turun, semakin kita turunkan stop loss kita untuk yang posisi sell, dan dia akan kembali membuka posisi buy yang kita. Buy kedua kita akan kembali terbuka. Jika dia ke bawah maka ini, dan buy ketiga ada di sini. Jadi seperti ini. Jadi pada saat dia ke bawah maka harga akan membuka posisi pending order buy limit kita satu persatu, tapi pada saat yang bersamaan kita juga sudah memiliki posisi sell di atas yang akan kita trailing stop. Jadi yang posisi sell atau posisi SL akan terus kita turunkan hingga akhirnya dia kembali ke atas dan terkena stop loss, tapi stop loss yang positif atau stop loss dengan profit. Jadi itu adalah cara saya atau salah satu cara swing trade yang saya gunakan. Jadi baik itu naik atau turun tetap ada posisi, baik itu buy ataupun sell. Tapi balik lagi untuk strategi ini termasuk ke dalam hedging. Jadi pilih broker yang memperbolehkan teknik hedging, karena ada broker atau ada beberapa broker yang tidak mengizinkan teknik hedging. Jadi pastikan dulu brokernya mengizinkan teknik hedging. Meskipun di sini bukan hedging negatif ya, tapi hedging positif. Jadi kita sudah profit baru kita hedging. Jika dia floating loss, maka kita tidak akan menghedging floating loss tersebut. Kita akan membiarkan itu berbalik arah hingga profit atau terkena stop loss kita. Jadi kita hanya akan menghedging pada saat kita sudah profit. Dan jika dia kembali
ke bawah dan kembali ke atas lagi, maka yang sell kita sudah take profit dan posisi buy limit kita juga sudah teropen dan floating profit, maka kita juga bisa tarik Fibonacci kembali dari atas, dari sini kembali ke swing low yang baru, entah di mana nantinya, dan kita juga akan mendapatkan level-level entry untuk sell limit kita yang baru. Jadi itu akan seperti efeknya seperti bola salju gitu, mau dia ke bawah ke atas, ke bawah ke atas, kita begitu di bawah kita ada open buy, begitu di atas kita ada open sell, dan itu akan berlanjut seperti itu selama tidak ada pergerakan yang cukup aneh. Yang cukup aneh maksudnya sampai terkena stop loss ke sini. Tapi meskipun dia turun langsung terkena stop loss, kita masih ada sell, posisi sell di atas ini yang semakin besar juga profitnya. Oke, mungkin seperti ini yang bisa saya jelaskan. Jika kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar apakah ini cukup jelas atau tidak. Mungkin saya akan memperbaharui video atau tutorial ini agar mampu dipahami oleh teman-teman yang masih kurang mengerti tentang trading. Tapi pada intinya adalah teknik ini bukan scalping yang bisa mendapatkan profit secara cepat, tapi ini membutuhkan waktu berhari-hari atau mungkin minggu untuk kita bisa melihat hasilnya. Oke, jadi seperti itu video tutorial kita kali ini. Dan jika teman-teman ingin dibuatkan video tutorial tentang teknik yang lain, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah, atau juga hubungi kontak trader support kami untuk melakukan atau hanya sekedar bertanya tentang private training di PT Pelatihan Profit Internasional. Oke, saya Hendrik Susanto, terima kasih sudah menyaksikan video tutorial kita kali ini, dan tunggu saya di video tutorial selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai bertemu lagi.